Kita nggak boleh alergi terhadap gugatan-gugatan baru apa, tapi kan yang pasti keputusan MK itu sudah final dan mengikat. Ya, saya nggak tahu celah hukum apa lagi yang mereka ajukan, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan orang sudah mulai menyerang dari wilayah manapun gitu loh, dari soal hukum, politik dan sebagainya, dari dibilang Gibran itu anak ingusan, anak bocil, macam-macam lah. Playing victim, Noel Ebenezer sebut Prabowo Gibran diserang dari segala arah. Loh kok nyerang? Kan itu semua fakta busuk kubu kalian. Jelas halalkan segala cara gitu kok. Bukan masalah Gibran, bukan masalah generasi mudanya yang kita kritik. Kita setuju generasi muda itu terus berkarya untuk mengisi Indonesia Emas kelak. Carane, prosesnya yang ngawur itu loh. Gama 2024 di Surabaya ini saya menyebutkan hendaknya masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber jurdil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Halo, berjumpa dengan JJ di channel Redaksi Jurnal. Kubu Prabowo Gibran tidak mau sibuk mengurusi serangan fitnah. Sebaliknya, pasangan beda generasi fokus dalam agenda pemenangan dan menjadikan fitnah sebagai vitamin penambah tenaga menghadapi Pilpres 2024. Itu kata kubu mereka. Wakil Ketua Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer, menilai Capres-Cawapres yang dijagokan tidak terpengaruh sedikitpun atas serangan fitnah. Keduanya dianggap lebih mementingkan bagaimana membangun manusia Indonesia dan membawa negara mencapai kemakmuran. Kata Noel, kita lihat Prabowo Gibran kan fokus untuk bagaimana menyediakan perut rakyat supaya tetap gemuk, tetap membuat nutrisi ke otak mereka ada. Kemudian terkait yang paling penting adalah ada tabungannya. Noel menganggap serangan fitnah kepada Prabowo Gibran merupakan langkah kotor untuk mendelegitimasi keduanya. Sementara Prabowo Gibran asik saja memikirkan cara bagaimana untuk mensejahterakan rakyat. Ia juga meyakini serangan fitnah dilontarkan memanfaatkan putusan MK dan MK-MK. Padahal kedua putusan tidak membatalkan status Gibran sebagai cawapres. Kata Noel, artinya dari perut isi otak sampai punya uang itu yang ada di kepalanya Prabowo Gibran untuk rakyat. Saya takut orang-orang ini berharap Republik ini chaos. Tapi saya yakinlah penegak hukum kita, TNI dan sebagainya sudah punya mengantisipasi hal seperti ini. Sebusuk apapun fakta soal permainan pelanggaran etika oleh pamannya Gibran Rakabuming Raka yang adalah anak kandung Jokowi yang sulung, itu tetaplah fakta yang harus diangkat terus-menerus. Tapi kok kubu mereka menganggap itu sebagai fitnah dan serangan? Saya kira ini jadi sebuah presiden buruk bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Presiden bagaimana reformasi bukan hanya balik ke titik nol, melainkan mundur lebih parah daripada Orde Baru. Jadi jangan sembarangan sebut relawan Ganjar bikin fitnah, karena kami hanya memaparkan fakta dan berikut fakta-fakta menjijikkannya. Fakta pertama, Gibran lolos karena putusan MK yang melibatkan pamannya. Ini sudah ditulis dengan jelas oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau disingkat jadi MK-MK, jangan ngeres bacanya. Nah, kemudian fakta kedua, pendaftaran KPU Prabowo Gibran dilaksanakan setelah Gibran diputus oleh MK untuk boleh masuk ke kontestasi Pilpres. Kontestasi Pilpres ini memang sudah disetting sedemikian rupa agar Gibran bisa dipilih oleh si pecundang Pilpres 2 kali itu. Nah, setelah fakta, mari kita masuk ke dalam opini. Opini publik ini mengerucut ke dua hal. Dua opini yang saling mendukung satu sama lain, membuat Ganjar dan Mahfud namanya naik. Jelas ada kecurangan yang akan terjadi kalau begini. Lantik saja kalau begitu. Opini pertama didasarkan pada fakta bahwa MK tidak mengabulkan batasan maksimal usia cawapres di bawah 70 tahun. Prabowo tetap bisa lanjut. Kenapa? Banyak yang beropini bahwa memang si tua Prabowo yang sudah di atas 70 tahun itu masih nafsu berkuasa. Memang nafsunya ini nggak tanggung-tanggung. Jokowi yang sempat dituduh PKI, anak orang Singapura oleh gerombolannya pun dijilat habis-habisan. Opini kedua, dari fakta bahwa MK meloloskan Gibran itu memang membuat masyarakat muak sama keduanya. Jadi bagaimanapun juga apa yang dikatakan pendukung Ganjar dan Mahfud adalah fakta. Jikapun opini mereka betul kok. Bagi relawan Ganjar, gak usah khawatir. Apa yang kalian bicarakan soal pemimpin karbitan yang uangnya banyak itu fakta kok.
tidak ada yang fitnah. Selama itu berdasarkan fakta-fakta lapangan, intinya memang hal tersebut dilakukan demi meloloskan putra mahkota. Asalkan kita tetap berdasarkan fakta lapangan yang ada dan keputusan MK yang dianggap ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh iparnya Jokowi, Prabowo Gibran, jelas pasangan karbitan, dan itu fakta. Kalau masih dibilang hoax ya artinya mereka yang panik. Ganjar Mahfud yang paling baik dipilih. Jadi bagaimana menurut Anda? Ini menurut aturan Komisi Pemilihan Umum ya. Nama bakal capres dan bakal cawapres yang sudah didaftarkan ke KPU masih bisa diubah. Batas waktunya sampai dengan tanggal 13 November nanti. Jadi pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan kalau putusan MK yang jadi dasar Mas Gibran buat maju jadi cawapres sudah diintervensi, sudah melanggar aturan main, jadi masih ada waktu sampai dengan hari Senin tanggal 13 November buat Mas Gibran mundur dari pencalonan. Ya, ini kalau Mas Gibran punya hati nurani ya. Trending Gibran cawapres ilegal dan cacat hukum. KPU langsung kode pergantian cawapres terakhir tanggal 13 November. Masih punya malu. Dan apakah Gibran juga akan mundur dari calon wakil presiden ketika tahu bahwa dirinya menjadi calon wakil presiden berdasarkan hasil keputusan yang melanggar? Pasti juga tidak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial John Sitorus menjuluki putra sulung Presiden Jokowi yang sekaligus wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres yang cacat hukum. Pasalnya, proses Gibran bisa menduduki posisi cawapres dari bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengakibatkan pamannya Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Ketua MK. Seperti diketahui, Ketua MK Anwar Usman terbukti bersalah melanggar kode etik dan perilaku hakim MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan pelanggaran berat untuk Anwar. Hal itu disampaikan Ketua MK Jimli Asidiki dalam agenda putusan kode etik dan perilaku hakim MK Selasa 7 November. Penyampaian keputusan itu berdasarkan hasil 3 anggota MK, yaitu Jimli bersama dengan Bintan R. Saragih dan Wahiduddin Adams. Ia menjelaskan Anwar dinilai melanggar Sabta Karsa Utama tentang prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, kecakapan, independensi, dan kepantasan serta kesopanan. Putusan itu merupakan satu dari 5 amar putusan yang disampaikan oleh Jimli. Karena dianggap cacat hukum dan ilegal, maka ada kemungkinan Gibran akan gagal maju cawapres dan digantikan posisinya oleh pihak lain. Terlebih, KPU RI menegaskan lembaganya memberikan kesempatan kepada parpol peserta pemilu jika ingin mengubah nama paslon capres-cawapres. Karena dalam waktu dekat KPU bakal melakukan pleno penetapan paslon capres-cawapres per 13 November. Atas dasar itulah, Ketua KPU Hashim menegaskan KPU masih membuka kesempatan terakhir perubahan paslon capres-cawapres. Terlebih, KPU juga menyoroti putusan MK terhadap Hakim MK soal syarat usia capres-cawapres. Diketahui KPU telah menerima pendaftaran 3 pasangan baca pres-bacawa pres untuk Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Dalam perkara putusan nomor 99/PUU/21/2023, MK menetapkan batas usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut kemudian dilaporkan ke MK dengan total 21 laporan. Pada Selasa 7 November, MK menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua MK Anwar Usman. Lebih baik Gibran memang harus mundur dari posisi cawapres Prabowo. Kalau Gibran punya hati nurani, punya etika, dan punya moral, seharusnya sih mundur sekarang juga. Kalau dasar hukum yang menjadi pegangan dia untuk maju sebagai cawapres terbukti cacat dalam pembuatannya, dibuat dengan melanggar standar etika hakim konstitusi, mestinya nggak ada pilihan untuk Gibran selain mundur dari pencawapresannya. Begitulah semestinya sikap seorang kesatria, seseorang yang berakhlak, begitulah seharusnya dia bertindak. Jangan memaksakan kehendak dan ambisi, sambil jumawa beranggapan kalau rakyat itu bego, nggak paham dan nggak peduli sama urusan pelanggaran moral dan hukum seperti ini. Jangan dipikir yang dipikirkan rakyat cuma ekonomi belaka, cuma mencari cuan. Jangan beranggapan kalau pembagian bansos yang masif oleh pemerintah bisa membeli suara.
Jangan dipikir rakyat bakal tutup mata terhadap pelecehan lembaga hukum seperti yang sudah terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Percayalah, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak apatis, dan rakyat tidak akan tinggal diam. Bagaimana menurut Anda?